Ternyata aku terlalu naif karena menganggap cinta Farid itu benar adanya. Namun, kenyataan yang sebenarnya tidak sesuai dengan harapan. Dari cerita yang Farid ungkapkan, secara tidak langsung, dia mulai mencari keberadaanku setelah keluarganya menebak diriku sedang hamil. Sungguh, ini kenyataan yang menyakitkan. Kenapa aku harus percaya ketika Farid mengatakan kalau dirinya telah mencintaiku sejak awal pernikahan kami? Padahal sangat jelas kalau dia pernah mengucapkan tidak mengharapkan hubungan kami. Aku merasa tertipu dengan apa yang telah keluar dari mulutnya. Dia tidak tahu betapa hatiku sepenuhnya terbuka untuk dirinya. Aku berhasil mengeluarkan bayangan cinta pertamaku dari pikiran hingga berhasil mencintainya. Akan tetapi, apa yang dia berikan kepadaku, dia sama sekali tidak benar-benar mencintaiku, layaknya seorang suami yang selalu ingin melindungi istrinya. Sepertinya dia memiliki perasaan cinta itu hanya karena aku kini mengandung darah dagingnya. Inikah kenyataan yang harus kuterima? Kenyataan kalau aku mencintai suami yang ingin memanfaatkan kehamilan istrinya. Ternyata sikap Farid masih tetap sama seperti dulu, egois dan ingin selalu menjadi pemenang. Kenapa kejadian malam itu mengubah hidupku? Jika aku tidak mengandung anak ini, aku akan tahu seperti apa sikap kamu yang sebenarnya. Aku tidak yakin kalau kamu akan menemuiku setelah kamu mengusirku. Kenapa aku harus menyerahkan segalanya padamu? Entah kenapa, aku merasa sangat kesal mengingat apa yang telah terjadi malam itu. Sadar sayang, kamu gak pantas bicara seperti ini. Kamu gak kasihan dengan anak kita. Kamu seolah-olah menyesali keberadaannya. Padahal aku sangat yakin kalau kehadirannya sebagai bukti kalau kita tidak akan terpisahkan. Aku merasa menjadi seorang ibu yang tidak baik setelah mendengar penuturan Farid. Kenapa aku tega berkata kalau diriku menyesali apa yang terjadi malam itu bersama Farid? Bukankah aku seharusnya melakukan kewajiban sebagai istri untuk memenuhi hak suami? Farid berhak mendapatkan pelayanan dari wanita yang dia nikahi. Aku tidak boleh menyesali apa yang selayaknya terjadi. Aku harus bangga dan bersyukur karena Yang Kuasa memberikan kepercayaan kepadaku untuk menjadi seorang ibu. Benih Farid merupakan anugerah terindah. Aku mencintai anakku, tapi aku menyesal karena telah percaya padamu. Bagaimana mungkin kamu mencintai bahkan mengharapkan diriku? Padahal aku tahu betapa dirimu sangat tega mengusirku kala itu. Aku terlalu naif. Aku tidak kuasa menyembunyikan tangisan di depan Farid. Tapi kenyataannya aku mengharapkan dirimu dan anak kita. Ayo kita pulang sayang. Kamu boleh bertanya ke papi dan mami, seperti apa hidupku tanpa kamu di sisiku. Dia mendekatiku. Penuturanmu sudah menjelaskan semuanya. Kamu hanya mengharapkan anakku. Aku tidak akan membiarkan kamu merebutnya dariku. Ini anakku. Aku mengusap-usap perutku. Kenapa kamu tiba-tiba berpikiran seperti ini? Untuk apa aku merebutnya darimu? Ini anakku juga, anak kita. Farid turut mengusap perutku. Aku tidak mengerti kenapa perasaan ini tiba-tiba sangat sensitif setelah mendengar cerita Farid. Tidak seharusnya aku bersikap seperti itu terhadap laki-laki yang telah bersedia menikah denganku. Jika dia menolak pernikahan kami kala itu, entah apa yang terjadi sekarang. Mungkin papa akan tetap memaksa menjodohkan diriku dengan Rama. Aku harus bersikap lebih dewasa. Jangan sampai hal ini papa ketahui. Beliau pasti makin berkesempatan untuk memisahkan diriku dan Farid. Padahal mama telah memberikan dukungan kepadaku dan menantunya itu. Malam pun tiba. Mama memintaku dan Farid menuju meja makan untuk makan malam bersama. Aku dan Farid akhirnya beranjak dari kamar untuk memenuhi permintaan mama. Aku mencoba bersikap santai di depan mereka. Ternyata papa sudah duduk ketika aku, Farid, dan mama tiba di meja makan. Semua hidangan juga telah tersedia.
Tak kenapa sikap papa biasa saja saat melihat Farid. Sangat berbeda dengan apa yang beliau lakukan tadi siang. Malam ini, kalian menginap di sini aja. Besok kalian boleh pulang. Papa mengucapkan sesuatu yang mengejutkan setelah aku dan Farid duduk. Yang benar, Pak. Farid tampak semangat. Papa tidak akan melarangmu membawa istrimu pulang. Apalagi saat ini dia sedang mengandung. Dia butuh perhatian suaminya. Aku tidak mengerti kenapa Papa tiba-tiba berubah 180 derajat. Terima kasih, Pak. Farid mencium punggung tangan Papa. Kebetulan posisi duduk mereka sangat dekat. Papa baru tahu cerita yang sebenarnya dari Mama. Ternyata apa yang terjadi di antara kalian tidak sepenuhnya salahmu. Anak Papa juga bersalah karena telah menemui laki-laki lain tanpa sepengetahuan suaminya. Semoga kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Papa melihat ke arahku. Aku merasa kalau beliau menyalahkanku. Seandainya saat itu aku meminta izin kepada Farid untuk menemui Kenzo, mungkin aku tidak akan merasa bersalah seperti ini. Sikapku sebagai seorang istri sungguh tidak pantas untuk diikuti. Menemui laki-laki lain tanpa sepengetahuan suami. Mungkin sudah sepantasnya aku mendapat hukuman hingga Farid mengusirku dari rumah. Aku sangat bersyukur karena dirinya tidak mengucapkan kata berpisah kepadaku. Kalau sampai itu terjadi, entah apa yang akan kurasakan saat ini. Farid pernah berkata kalau dia tidak akan pernah menceraikanku. Dia bahkan berjanji akan menjadikanku sebagai istrinya untuk selamanya. Aku seharusnya bahagia dengan keyakinannya. Besok kita pulang ya sayang. Farid menggenggam jemariku. Aku membalasnya dengan anggukan sambil berusaha tersenyum. Kalau Farid tidak mencintaiku, dia tidak mungkin masih tetap mempertahankan pernikahan kami. Dia bisa saja menolak perjodohan yang diputuskan oleh maminya. Namun, kenyataannya Farid tidak melakukan itu. Dia justru membawaku membuktikan kalau kami telah melakukan kewajiban sebagai suami istri. Papa harap semoga hubungan kalian tetap baik-baik saja. Jika ada masalah, jangan mudah mengambil keputusan sebelum tahu kebenarannya. Akibatnya akan menyakitkan. Papa juga hampir memisahkan kalian tanpa berpikir untuk mencari tahu kebenaran terlebih dahulu. Jika sampai hal itu terjadi, Papa akan merasa bersalah. Papa mengeluarkan sisi lembutnya, walaupun beliau memiliki sikap tegas yang selalu ditunjukkan selama ini. Iya, Pak, jawab Farid singkat. Papa berharap sama kamu, Rit. Tolong jaga Kay baik-baik. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Jika sampai itu terjadi, Papa akan bersikap lebih tegas dalam mengambil keputusan. Aku melihat keseriusan di wajah Papa menatap Farid. Farid pun berjanji akan menjagaku selamanya. Dia juga meyakinkan Papa kalau dirinya tidak akan menyakiti atau membuatku bersedih. Dia sangat serius mengucapkan janji itu kepada Papa. Aku berharap agar dia dapat memenuhi dan mempertanggungjawabkan ucapannya itu. Hari masih pagi, tetapi aku dan Farid sudah pergi dari rumah Papa dan Mama menuju istana milik mertuaku. Kami menyusuri jalan sambil sesekali berbincang. Aku melihat pancaran kebahagiaan di wajah Farid. Kami akhirnya tiba di rumah keluarganya. Namun, setelah kami keluar dari mobil dan kini berdiri di dekat pintu masuk, dia memintaku mengikutinya dari belakang. Aku pun berjalan sesuai petunjuknya. Sekarang kami sudah berada di ruang makan. Dia pun menghentikan langkahnya. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun, aku tetap merasa bahagia karena akhirnya akan kembali bertemu dengan orang-orang tersayang. Farid, aku mendengar suara mami mertua. Iya, Mi. Farid membalas panggilan maminya. Kamu dari mana saja beberapa hari ini? Kali ini,
Aku justru mendengar suara papi mertua. Aku ingin memberikan kejutan untuk kalian semua. Sekarang aku baru mengerti apa tujuan Farid memintaku tidak langsung berjalan di sampingnya untuk menemui keluarganya. Kejutan apa, Bang? Aku mendengar suara Naila. Aku sangat merindukannya. Kamu boleh menunjukkan diri, sayang. Farid memberikan isyarat kepadaku. Aku pun perlahan melangkah dari balik punggung Farid, lalu berdiri di sampingnya. Papi dan mami mertua, serta Naila tampak terkejut. Mereka langsung berdiri. Ketiga orang itu berjalan menghampiri kami. Sayang, kamu kembali. Mami mertua memelukku. Mami kangen kamu. Wanita itu pun melepas dekapannya, lalu memegang perutku. Kay juga kangen Mami. Aku mengucapkan apa yang kurasakan terhadap wanita parubaya itu. Udah berapa bulan nih cucu Mami? 5 bulan, Mi. Terima kasih karena kamu menjaga cucu Mami, sayang. Itu udah menjadi kewajiban Kay, Mi. Udah dong, Mi. Nay juga ingin merasakan keponakan Nay. Naila membuka suara. Gadis itu pun langsung mengelus-elus perutku, lalu kami berpelukan. Sementara papi mertua tersenyum kepadaku. Aku pun segera melepas dekapan Naila, kemudian menghampiri laki-laki parubaya itu, lalu mencium punggung tangannya. Maafin kami ya, Nak. Papi mertua mengeluarkan kalimat itu, lalu mengusap kepalaku. Aku sangat terharu menerima sikap yang ditunjukkan keluarga Farid. Kami pun sarapan bersama, menikmati menu yang dihidangkan di meja makan. Setelah itu, papi mertua berangkat ke kantor dan Naila melanjutkan rutinitasnya ke kampus. Sementara mami mertua menuju dapur karena ingin memasak makanan favoritku. Kita ke kamar, sayang. Kamu istirahat ya. Farid menuntunku menuju kamar. Aku tidak pernah menyangka akhirnya kembali ke kamar ini. Banyak kenangan yang telah terjadi di tempat ini. Ruangan ini sebagai saksi penyerahan sesuatu yang paling berharga dalam diriku kepada Farid. Hingga aku mengandung darah dagingnya. Semuanya terjadi begitu saja. Selamat datang kembali di kamar kita, sayang. Farid menggendongku, lalu merebahkanku ke tempat tidur. Mata kami bertatap sangat dekat. Kamu mau ngapain? Jantungku berdetak kencang melihat tatapan Farid. Kenapa? Kamu takut sama suami sendiri? Dia menunjukkan senyumnya kepadaku. Aku, kenapa harus takut? Dulu kamu gak takut. Buktinya sekarang ada ini. Dia memegang perutku. Dasar laki-laki aneh. Sepertinya dia sudah lupa kalau aku masih marah kepadanya. Ya, walaupun kenyataan kalau aku bersedia kembali ke rumah ini. Aku hanya sedikit kesal mendengar penjelasan yang dia berikan kemarin sore. Namun, aku ingin berusaha bersikap lebih dewasa. Aku mendorong tubuhnya dengan pelan, lalu memintanya mengeluarkan barang-barangku dari koper. Dia pun mulai melakukan apa yang aku minta. Entah kenapa, hati ini merasa puas melihat dirinya memenuhi keinginanku. Dia bukan lagi laki-laki egois yang dulu selalu ingin berkuasa. Ini apa, sayang? Aku terkejut melihat benda yang dia tunjukkan. Benda apa yang Farid tunjukkan kepada Keirah?